kamu merasa otakmu kosong? Seperti tidak bisa fokus, malas berpikir, dan cepat bosan? Atau kamu merasa gelisah jika tak membuka media sosial dalam 1 jam saja? Jika iya, hati-hati. Mungkin kamu sedang mengalami fenomena yang disebut brain rot. Istilah ini belakangan populer di internet, terutama di kalangan Gen Z. Namun ini bukan sekadar bahasa gaul. Brain rot menggambarkan kondisi serius, penurunan fungsi otak akibat paparan digital berlebihan dan konsumsi konten dangkal yang terus-menerus. Fenomena ini layaknya pembusukan otak secara perlahan. Bukan dalam arti fisik, tetapi secara kognitif. Otak menjadi malas berpikir mendalam. Kita jadi mudah terdistraksi, kehilangan daya fokus, dan tidak mampu menahan kebosanan tanpa hiburan digital. Apa penyebab brain rot? Penyebab utama brain rot adalah paparan berlebihan terhadap konten digital yang bersifat instan, cepat, dan dangkal. Platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts menyajikan hiburan cepat dalam waktu singkat. Pola ini merangsang otak untuk terus mencari kepuasan sesaat, memicu dopamin yang membuat kita ketagihan. Kita terus scroll tanpa sadar, merasa senang tanpa tahu kenapa. Tapi di balik itu, otak tidak diajak berpikir secara mendalam. Ketika rutinitas digital ini dilakukan setiap hari, tanpa jeda, otak mulai kehilangan sensitivitas terhadap tantangan berpikir. Ibarat otot yang tidak pernah dilatih, kemampuan berpikir pun melemah. Kita menjadi reaktif, bukan reflektif. Kita mengandalkan insting, bukan analisis. Otak kita, khususnya bagian prefrontal cortex, membutuhkan stimulasi kognitif untuk berkembang. Tapi ketika kita hanya menjadi konsumen pasif dari konten hiburan instan, bagian otak itu menjadi kurang terpakai. Lama-lama, kemampuan untuk menganalisis, menyusun logika, dan berpikir reflektif mulai menghilang. Kita mulai kehilangan ketajaman berpikir. Siapa yang rentan? Fenomena ini tak mengenal usia, tapi anak-anak, remaja, dan dewasa muda adalah kelompok yang paling rentan. Anak-anak yang sejak kecil sudah akrab dengan layar cenderung sulit membedakan realitas dan fantasi. Mereka juga kurang mahir dalam mengelola emosi karena minimnya pengalaman interaksi nyata. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bermain dan bersosialisasi justru dihabiskan dengan layar. Remaja mengalami krisis identitas lebih tajam karena lebih banyak mengandalkan validasi sosial digital daripada refleksi diri. Mereka lebih peduli pada jumlah likes daripada kualitas hubungan. Ini menciptakan tekanan mental yang konstan. Orang dewasa pun tak luput. Banyak yang mengalami penurunan produktivitas karena kesulitan fokus, bahkan makin sering percaya informasi palsu karena malas mengecek kebenaran. Ditambah lagi, tekanan hidup yang tinggi membuat gadget menjadi pelarian yang adiktif. Salah satu ciri khas brain rot adalah rentang perhatian yang makin pendek. Kita jadi tidak sabar dengan hal-hal yang panjang, lambat, dan membutuhkan fokus. Buku jadi sulit ditamatkan. Film berdurasi 2 jam terasa membosankan. Padahal dulu, kita bisa menikmatinya tanpa masalah. Sekarang, kita bahkan bisa bosan menonton video berdurasi 60 detik jika pembukaannya kurang menarik. Algoritma yang membentuk otak kita. Fenomena ini tidak terjadi secara kebetulan. Di balik semua aplikasi yang kita gunakan, ada algoritma yang sengaja dirancang untuk membuat kita kecanduan. Setiap klik, like, dan waktu yang kamu habiskan di layar direkam, dianalisis, dan digunakan untuk menyajikan lebih banyak konten serupa. Ini disebut sebagai dopamine loop atau siklus kebahagiaan instan yang membuat kita betah berjam-jam di layar tanpa terasa. Kita berada dalam lingkaran adiktif yang sulit diputus. Konten yang viral biasanya bukan yang paling bermanfaat, tapi yang paling emosional, ekstrim, dan memancing perhatian. Algoritma mendorong konten semacam ini karena mereka lebih efektif mempertahankan pengguna. Dampaknya, kita makin sulit menerima hal-hal yang biasa dan tenang. Kita menginginkan sensasi terus-menerus. Kita pun, tanpa sadar, dibentuk oleh algoritma. Pandangan hidup, nilai, bahkan selera humor kita dipengaruhi oleh apa yang sering kita lihat. Proses berpikir kritis jadi tergantikan oleh reaksi spontan. Kita tidak lagi punya waktu untuk bertanya, mengapa aku percaya ini? Atau, apakah ini masuk akal? Apakah screen time solusinya? Banyak orang berpikir, solusinya adalah mengurangi screen time. Tapi kenyataannya, bukan soal durasi saja, melainkan juga kualitas dari aktivitas digital itu sendiri. Menghabiskan 2 jam membaca jurnal digital tentu berbeda dengan 2 jam menonton video perang.
Otak tetap bekerja saat kita membaca, menulis, atau berdiskusi secara daring. Tapi ketika kita hanya scroll tanpa arah, otak tidak diberi tantangan apapun. Bahkan, terlalu membatasi screen time tanpa panduan bisa membuat kita frustrasi. Maka, penting untuk membedakan antara screen time produktif dan screen time pasif. Konten edukatif, literasi digital, dan diskusi sehat adalah bentuk screen time yang bisa memperkuat otak, bukan merusaknya. Solusi untuk menghindari brain rot. 1. Detox digital. Luangkan waktu tanpa gawai. Misalnya, 1 jam setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk membaca buku fisik, menulis jurnal, atau sekadar berjalan-jalan. Cobalah juga libur media sosial sehari penuh tiap minggu. 2. Kurasi kontenmu. Unfollow akun-akun yang tidak memberi nilai tambah. Ikuti akun edukatif, diskusi, atau seni yang mendorong otak untuk berpikir. Gunakan fitur Not Interested di YouTube atau TikTok untuk membentuk algoritma yang lebih sehat. 3. Buat zona bebas gawai. Terapkan ruang di rumah yang bebas dari gadget, seperti meja makan atau kamar tidur. Gunakan waktu di ruang tersebut untuk ngobrol, membaca, atau melakukan aktivitas yang memicu koneksi emosional. 4. Teknik 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Ini membantu merilekskan mata dan pikiran. Selain itu, bisa juga tambahkan teknik pernapasan selama 2 menit agar lebih rileks. 5. Aktifkan interaksi nyata. Habiskan waktu dengan teman secara langsung. Interaksi sosial nyata jauh lebih menyehatkan otak daripada obrolan singkat via chat. Buat jadwal rutin bertemu teman tanpa gadget untuk membangun relasi sejati. 6. Berpikir kritis dan reflektif. Latih otak dengan membaca buku, mendengarkan podcast panjang, atau menulis opini. Luangkan waktu untuk menulis jurnal harian. Ini bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga melatih refleksi dan kontrol emosi. Peran keluarga dan guru. Orang tua dan guru memiliki peran strategis dalam mencegah brain rot, terutama pada anak dan remaja. Ajarkan literasi digital sejak dini. Anak perlu tahu cara memilih informasi, mengenali hoaks, dan menggunakan media sosial secara sehat. Buat sesi edukatif yang menyenangkan agar anak merasa tertarik. Dorong pola belajar reflektif. Hindari sistem pembelajaran yang hanya hafalan. Gunakan metode diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Biarkan anak bertanya, membantah, dan mencari sendiri jawabannya. Berikan contoh nyata. Anak meniru perilaku orang dewasa. Jika orang tua dan guru juga kecanduan gadget, sulit berharap anak disiplin. Maka jadilah teladan, letakkan gadget saat bersama mereka. Brain rot bukan takdir. Yang perlu kita sadari adalah, brain rot bukan sesuatu yang tak terhindarkan. Kita punya pilihan. Kita bisa kembali melatih otak untuk berpikir, merenung, dan berkoneksi secara nyata. Kuncinya adalah kesadaran dan kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Sekecil apapun tindakan positif, jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak besar. Jika hari ini kamu masih sulit fokus, cemas tanpa gadget, atau cepat bosan saat tidak ada notifikasi, jangan panik. Mulailah dari satu langkah kecil. Mungkin dengan menyisihkan 30 menit tanpa ponsel hari ini. Besok tambahkan menjadi 1 jam. Lusa, ganti tontonanmu menjadi bacaan atau diskusi. Rancang rutinitas yang menghidupkan kembali semangat berpikirmu. Lambat laun, kamu akan merasakan perbedaan. Otakmu akan mulai segar kembali. Ide-ide akan muncul lagi. Dan yang terpenting, kamu akan kembali merasa menjadi manusia yang utuh, bukan hanya pengguna yang dikendalikan algoritma. Kamu akan lebih sadar, lebih bijak, dan lebih kuat menghadapi dunia digital. Penutup, brain rot adalah fenomena nyata yang harus kita waspadai bersama. Bukan hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana kita hidup di dalamnya. Apakah kita menguasai teknologi, atau justru dikendalikan olehnya? Mari jadikan teknologi sebagai alat, bukan penjara. Gunakanlah sebagai jembatan pengetahuan, bukan sebagai penghalang kesadaran. Dan kembalikan otak kita pada fungsinya yang sejati, berpikir, mencipta, dan merasa. Suka konten reflektif seperti ini? Klik subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ke temanmu. Yuk sama-sama selamatkan otak kita dari rotasi algoritma. Sampai jumpa di video berikutnya.